Oke, counter move yang cukup sulit karena mereka juga udah mulai ada loot yang masuk ke arah base turret mereka. Luka mencoba untuk melakukan sounding out. Legong terlalu transform udah landing menuju ke arah depan. Apakah mendapatkan kickball? Tapi nampaknya base menjadi pilihan utama. Mereka gak peduli dengan team yang terjadi. Laser sounding out from Nile Awat terjepit. Gak ada teammates. Nile tertinggal dan double kill didapatkan Dewa United Esports. Juga babak selanjutnya atau pulang jadi MPL Playoff Arena. Minta tepuk tangannya karena sebentar lagi kita akan membuktikan siapa The Kingslayer sesungguhnya. Geekfam kah dengan Nile atau Superawat dengan Dewa United? Go to the land of down. Perebutan title The Kingslayer kali ini akan dipertaruhkan di match yang pertama. Apakah sang legenda Awat Supriyadi mampu untuk membuktikan itu semua kepada pemain-pemain dari Geekfam? Wah, sebuah pertanyaan yang sangat-sangat bold. Dan itu akan kita saksikan untuk 5 pertandingan Best of 5 Series kita kali ini. Yang akan terus-terusan berlanjut. Dan untuk sekarang, Cimomo, mungkin fokusku akan menuju ke emblem dari masing-masing jungler. Silakan, karena baik Nile menggunakan Conclusive Blast, tujuannya mungkin nanti menuju ke arah mid game agar clear wave-nya lebih cepat. Dan untuk Lanaya, dia ingin damage yang lebih pasti pada targetnya ketika menggunakan skill. Baik itu Puncture, Tone Rose, atau bahkan Phantom Execution dengan menggunakan Impure Rage. Terlihat dari posisi emblem yang dimainkan oleh Lanaya, dia lebih berfokus untuk gimana caranya dia numbangin sisi belakang dari pemain-pemain Geekfam. Mungkin dia akan bisa mengincar ke arah Kadera, atau mengincar ke arah Aboy, atau bahkan Baloyski. Iya, frontline sekalipun menurutku akan sangat oke sekali untuk ditumbangkan oleh Lanaya. Hanya saja jangan lupakan bahwa Heartguard itu efeknya global. Sehingga mungkin untuk mendeteksi Baloyski itu jadi PR tersendiri. Dia bakal ada di backline. Dia nggak bakal buru-buru untuk show di area depan. Nah pertanyaannya, apakah dari Sako ini akan sangat amat mengganggu dengan Matildanya yang berkali-kali kita tahu. Matilda sekarang udah bisa banget untuk memaksimalkan semua Seedling Eagle yang bisa dimainkan. Dan ditambah dengan satu emblem terbaru, Wilderness Blessing. Yang membuat gerakan dari setiap penggunanya itu sangat-sangat cepat untuk melakukan rotasi di area river dan jungle. Oke, tapi kalau bisa aku lihat, Sako punya Matilda, tapi poking damage di arah gold lane-nya agak cukup jarang dia melakukan poking terhadap Irithel. Dan sekarang power mereka akan berada di arah Turtle. Lihat Lanaya dan juga Nile. Walaupun kali ini Nile punya heavy spin, tapi jangan lupakan Lanaya bisa saja dive in dan dive out untuk hatinya. Karena dia selalu membuat Dixon ini sebagai badan. Flicker dari Saku telah dikeluarkan. Saku nggak ada ketika tipat langsung ada penalti zone di belakang Apoy. Masih bersama dengan ada Matilda. Menuju ke belakang Sonic itu terjadi. Lana yang menjadi target utama dapatkan Petrified Gaming. First blood. Sangat mendapatkan Geekfam. Sako menuju ke belakang. Dan pertama kalinya Sako tidak ada flicker. Dan dia juga pertama kalinya harus menjadi korban keganasan dari Geekfam. Turtle Slain diamankan Geekfam. No contest for this time. Wow, Luke dengan satu buah Petrify yang begitu penting. Dia langsung menumbangkan sisi penting dari Dewa yaitu Lanaya. Dan bahkan sekarang udah mulai masuk invasi ke area dari tim Dewa United. Namun untungnya Lanaya masih bisa untuk menggunakan Retribution-nya untuk mengamankan Orange tersebut. Iya, untungnya masih ada satu buah Retribution yang begitu on point barusan di area Orange buff. Dan tidak melupakan juga bagaimana 60 gold yang akan di-share untuk satu tim. Sehingga ini akan membuat dari segi ekonomi early game, Geekfam itu lebih unggul. Tapi ingat, early bukanlah hasil akhirnya. Mereka harus tetap konsisten gimana caranya untuk tidak membuat mistake. Karena tadi early game-nya benar-benar di leading banget sama Geekfam dan Flicker barusan keluar. Iya. Alright, Apoy kembali lagi mencoba untuk mengganggu pergerakan dengan adanya Kaiden Queen. Dan juga Solid, Seeking Eagle-nya benar-benar kali ini dibuat Aboy. Benar-benar menjadi sebuah trigger aja. Trigger apa? Untuk coba cari Aboy, untuk coba poking Aboy. Dan akhirnya Kadera dia pesan akan menjadi sebuah korban kah? Masih ada hard cut. Heavy crossbow dengan standing dan terbang dari Kadera. Kali ini masih berhasil menyelamatkan dirinya. Nah dan sekarang mungkin rotasi yang sempat dipertanyakan oleh Ranger Emas. Mereka membawa Matilda di tangan Sako, tapi pressure poking damage-nya ini nggak terjadi di sisi Watt, di lane-nya Watt. Karena ini bukan draft mereka nggak sih? Ini bukan draftnya Dewa yang biasanya mereka akan all in dengan ganking karena gold lane. Tapi ini hero poking damage, hero yang bisa melakukan setup. Dan Matilda, dan biasanya Chow,
Iya, itu dia. Kajal, Franco, hero yang terlalu all in. Picks off Ini metode. beda metodenya. Yes. Dan sekarang kalau kita lihat dari gerakannya, mereka malah lagi dan lagi dari Geek Farm menuju ke arah dari turtle-nya. Oke, dan bahkan aku bisa bilang ya, playstyle dari pemain-pemain Dewa ini pun terlihatnya sebenarnya memang membiasakan Awad untuk bermain lebih mandiri, Be. Oke, turtle setup yang selanjutnya, menit yang keempat, bahkan untuk sekarang gerakannya 4 melawan 4. Oke, 4 melawan 4 dan ini kasusnya agak berbeda. Saka udah punya Pickering Eagle, Luz lakukan zoning out secara backline. Lanaya belum terdeteksi di mana keberadaan langsung ada satu pasukan yang akan coba dihantam, yaitu Case menjadi korban pertama kembali dari keganasan para pemain dari Geek Farm. Tapi Lanaya out of nowhere langsung terkena sedikit heavy spin. Zoning out terjadi dan bahkan retribution no contest for this time. Penalty shot masuk dari Geek Farm, menuju ke arah belakang. Mereka nggak punya damage, mereka harus menuju ke arah belakang. Pasukan Geek Farm terlalu kuat karena look too strong. Dia terlalu sustain, mereka punya Baloyski sekalipun. Dixon masuk for nothing kali ini. Oh, Geek Farm seakan-akan planning mereka ketika mereka mau coba untuk mendapatkan beberapa turtle. Seperti yang kita udah lihat turtle pertama dan juga turtle kedua, terlihat jelas banget. Inisiasi yang dibuka oleh Luke untuk mengusir pemain-pemain dari Dewa United ini selalu terlihat kayak gak ada yang bisa dipatahkan dari Dewa United sendiri. Ya, apalagi Black Dragon Transformation dari Luke ini salah satu alasannya Dragon kenapa Eagle? mereka bisa nabrak. Oke, tapi tidak akan untuk bermain lebih agresif sepertinya dari Dewa di landing atas. Dan lagi-lagi terulang kembali Jimomo bahwa gameplay yang coba untuk ganking dengan cara melakukan poking damage sepertinya masih belum efisien dari Dewa United Esports, sehingga mereka mungkin harus mengubah rotasinya menuju ke arah XP laner agar Luke tidak punya Black Dragon Transformation ketika turtle yang ketiga nanti. Itu dia. Turtle penting banget dan kita tahu ada Lanaya di sana. Dengan Venom Execution dia bisa langsung menuju ke belakang, langsung menuju ke turtle. Dan Oke. perbedaan network sekarang udah semakin jelas terlihat sih, Ji. Dan mungkin agak ada tim fight di arah top lane, tapi sekali ini para pasukan dari Geek Farm akankah masuk? Tahu, nampaknya tidak. Dan tadi ada sedikit fun fact di mana terakhir Geek Farm berhasil mendapatkan posisi yang cukup tinggi dari seluruh turnamen yang dia ikuti itu ada di MLI, Profesor KB. Wah, ini contohnya benar-benar mungkin on the way internasional. Oh, menuju ke arah belakang, dapat satu poin kill dari Lanaya. Masih mau lebih menuju ke arah Nile, para pasukan dari Geek Farm. Mereka tidak adanya Luke, tidak memiliki badan, tidak ada waktu untuk zoning out. Baloyski yang tumbang sekalipun dia bisa datang ke dalam team fight, jadi tidak terlalu berarti. Meskipun begitu, walaupun tadi dia dapetin Angela, aku melihat harusnya bisa direspon di arah top lane sih, Profesor. Oke. Respon di mana kita tahu sendiri bahwa memang Baloyski dengan hard guard-nya bisa global presence. Ya. Dia bisa hadir kemanapun, sekalipun itu turtle atau bahkan gold lane untuk caderanya sekalipun. Iya, tapi sekarang Dewa United sepertinya mereka akan coba untuk merelakan turtle yang ketiga kali ini. Karena sepertinya inisiasi akan dibuka di area bawah. Seperti Eagle. Oke, Eagle telah keluar. Menuju ke arah Baloyski, dapatkan KD. Masih ada harga, lihat langsung damage yang terbesar. Aboy standby in position, mencoba untuk mengejar Sako. Zoning out KD menuju ke arah Luka. Awat dari pilihan utama, menuju ke arah belakang. Dan flicker save the day. Superal Supriyadi berhasil menyelamatkan dirinya, depakan di sana. Heavy crossbow, standing dan terbang dari seorang Kadera. Berhasil membuat poking damage yang sangat keras. Di balik itu semua, turtle yang belum didapatkan oleh sosok dari Nile ternyata membuat para pasukan dari Geek Farm membuying time sedikit. Mereka memilih untuk menuju ke arah top lane, mereka menuju ke arah turret, dan bahkan Nile mengganggu pergerakan Lanaya di depan sana. Membuat Lanaya benar-benar terpressure dalam kondisi sekarang yang tidak baik, Momo-chan. Ini bukan hanya Lanaya sih yang terpressure, tapi terlihat Geek Farm mereka udah mulai bisa membaca pergerakan dari Dewa United yang lebih berfokus di area gold lane-nya. Sehingga Geek Farm menjawab itu semua dengan ngebuka semua resource yang mereka punya untuk setidaknya membalaskan kerugian satu turret di area atas tadi, Bre. Oh, langsung heavy crossbow standing dan terbang. Kader akan seperti dan bakal tersiksa. No win of nature. Damage selalu besar dari crowd control. Oh, what? Seberapa Supriya dia akan coba ditukar. Langsung ada power open memory. Baloyski kan bisa selamat. Tepakan double kill dari Dixon. Membuat Geek Farm kali ini kehilangan dua playernya. Double kill dari Abe membalaskan semua keadaan yang dimiliki. Dapatkan heavy spin from Nile. Membuat Geek Farm kembali mendapatkan keuntungan dan Lord terbuka dengan sangat bebas. Wow, ini akan menjadi kerugian yang harus ditelan oleh Dewa United di menit ke-8 ini, Be. Terlihat Watt tidak ada yang menjaga. Ketika kita tahu ada Yuzong yang dipick oleh Geek Farm di draft pick barusan, kita ngelihat first pick yang begitu penting untuk mengamankan EXP lane di tangan pemain-pemain Geek Farm. Ini udah mulai menimbulkan satu pertanyaan. Lagi-lagi seperti yang aku bilang, ketika posisi dari Watt tidak ada yang menjaga, apakah ini suatu
draft yang bagus sebenarnya dari Dewa di game pertama. Oh, ini bisa work sebenarnya ketika Sako bermain sebagai cover, bukan sebagai inisiator. Sehingga Watt kayaknya harus bener-bener nempel sama Sako, atau bahkan Sakonya nempel sama Watt. Ketika nanti ada Black Dragon Transformation, mereka kabur dengan menggunakan Guided Wing. Dan itu dia gameplay tarik ulur yang dibutuhkan oleh Dewa United Esports untuk saat ini dengan draft ini. Look 303 terlalu all in sehingga membuat teman-teman dari Geek Farm juga all in balik. Berarti memang posisi dari Sako ini tidak boleh terlalu bermain agresif untuk bisa ngasih ngepok damage ke arah pemain-pemain dari Geek Farm. Ya, karena mau bagaimanapun damage deal tertinggi aja ada di Dixon. Dixon bakal jadi frontliner, bakal jadi pembuka. Tapi kalau nggak ada Watt, kalau nggak ada follow up damage-nya, ini pasti bakal kesulitan buat teman-teman dari Dewa United Esports. Oke, mereka nampaknya udah mulai membuka posisi dari sosok Super Awat. Ini menurut gue pribadi juga tidak terlalu baik ketika Awat terdeteksi Momochan. Iya, sebenarnya posisi dari Awat ini memang harus mulai bisa dijaga dan gimana caranya posisi dari Watt ini tidak dideteksi oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Tapi split push memang jadi potensi untuk pemain Dewa saat ini. Kita ngelihat dua laning yang dipush oleh Kadera di area atas dan juga di area bawah. Ini membuat Dewa tentunya akan semakin sulit untuk melakukan kontes ke area luarnya. Ya, apalagi Geek Farm bisa mengirimkan Baloiski untuk melakukan hal tersebut. Betul. Untuk melakukan clear wave ketika mereka membutuhkan Cadera dengan damage deal-nya. Oke, tapi kalau misalnya dari ngomongin strategi play dan dari Dewa tadi, hampir saja Kadera masuk dalam perangkap. Di mid lane udah ditungguin, tapi nampaknya ini ada pergeseran sedikit rotasi yang terjadi, Profesor. Mereka udah stick together dengan adanya 5 orang. Lihat standing dan terbang, heavy crossbow telah keluar. Inisiasi diberikan Kadera, mundur ke arah belakang dengan sprintnya. Bahkan Kadera melakukan zoning out. Lana yang mundur ke arah belakang dan Phantom Execution for defensive. Para pasukan dari Geek Farm, Sako masuk secara diri. Tarik Money dan Retribution, no contest di tangan dari Nile. Di balik itu semua mereka masih paksa tiba dan pesasin dapetin 3. Tidak ada damage tambahan. Super Awesome Priadi hanya bisa melakukan kill damage dari belakang, tapi memory for nothing. Gak ada yang bisa ditumbangin oleh para pasukan dari Dewa United. Wow, terlihat Dewa United mereka masih butuh beberapa item. Terlihat dari damage yang dimiliki Hamawat ini belum sebanding dengan damage yang dimiliki oleh Geek Farm, Be. Dan siapa sangka bahwa Baloiski membuka hard guard-nya ketika Cadera tiba-tiba dengan heavy crossbow dan sprint. Dia yang zoning ternyata. Wow. Betapa mengerikannya motor Ducati barusan yang lewat begitu saja. Standing dan terbang. Dan benar-benar bisa menutup dengan Great Dragon Spear. Hasklaw, Berserker's Fury. 3 item bagi Cadera yang sudah cukup untuk melakukan zoning out. Dan Lanaya sekarang perlu effort lebih. Entah dengan Toilet Armor, entah dengan item Immortality. Agar dia mampu untuk menyentuh lini belakang. Terutama untuk Aboy. Jujur ya. Kalau Aboy masih bisa disentuh, tapi kalau untuk Kadera, kayaknya mereka susah memang banget. depending on Astral Recall deh. Tapi lihat ya Soul Pain, di mana Geek Farm telah bersama dengan Lord yang sudah setengah darah nampaknya akan cukup selesai. Tapi Luke masih mau lebih. Zoning Out dan Fakeland melakukan pergerakan Zoning Out dan hanya mendapatkan 1 buah turret saja. Setelah itu mereka menarik mundur pasukan dari Geek Farm. Reset kembali Momochan. Wah, kelihatan ya. Geek Farm mereka membawakan permainan zoning out yang begitu sempurna. Terlihat dari semenjak Turtle yang pertama memaksimalkan posisi dari Luke yang bisa ngebuka Black Dragon Transform untuk mengusir Dewa biar mereka nggak bisa nyentuh ke area Turtle. Tapi kalau Oh my god, Lanaya masih mau lebih. Udah ke arah belakang Luke, Black Dragon Transform. Maka coba dipaksa. Tapi dengan adanya Luke, durability yang kuat dan langsung membuat Kadera menumbangkan sosok Sako yang memang kita tahu Matilda punya power poking yang tinggi. Kita tahu dia anti sisi. Tapi Matilda tidak sekeras itu, Momochan. setuju. Dan sisi yang dimiliki Geek Farm ini terlalu banyak. Dia bisa terkena stun, dia bisa terkena efek Terrified. Aboy berhasil untuk menumbangkan Sako untuk yang kedua kalinya. Selain tadi dari area Lord ya. Dan kalau kita melihat Lord advantage yang dimiliki sama Geek Farm, Wah, 5.000. perbedaannya turunnya semakin jauh. Oh, Be. penalty zone telah keluar walaupun semakin jauh. Luke bergerak, it's okay. Dixon no flick cover this time. Zoning out terjadi. Lanaya. Menangkap Lanaya, dapatkan Lanaya. Almost tertake down. Lanaya still survive. Sako masuk ke arah belakang dan harusnya mundur. Super Awesome Priadi membuat Luke terperangkap dan bahkan Luka tershutdown. Sang naga akhirnya terpotong di depan sana karena nggak ada jalan untuk pulang. Ya terlalu memaksakan untuk bisa menzoning pemain Dewa di posisi turret base di area bawah itu masih aktif, Be. Ya, tapi Dewa United Esports juga membuka setup tim fight-nya tadi pas berempat. Sakonya beberapa detik lagi baru hidup kembali. Untuk sekarang Geek Farm mungkin harus turn down terlebih dahulu. Menunggu Luke dengan Black Dragon Transformnya juga. Ketika Lord up, yang bisa mereka lakukan adalah melakukan reset. Sementara untuk Dewa United Esports, sekarang adalah momentum mereka.
untuk gimana pun caranya mencari setup bush agar mereka bisa melakukan engage. Entah dengan permainan front to back atau bahkan jangan-jangan mengincar ke arah belakang Cycling seperti Eagle. sekarang. Oke, kayaknya kita lihat Cycling Eagle-nya for nothing telah dikeluarkan oleh Soso dan Sako. Di balik itu semua ada retribution dan oh my god. Nael gagal mendapatkan retribution dan diselamatkan oleh Cadera. Di balik itu semua ini berbanding terbalik dengan kita tahu mungkin playoff itu memang memberikan pressure yang berbeda. Karena di balik retribution seperti tadi, ini berimpact sekali ketika Nael berada di posisi top 5 Top Iya. 5. dari jungler yang berada di MPL Indonesia. Tuh, dan bahkan dia berhadapan dengan Kairi sendiri ya. Untuk di posisi Turtlemania-nya. Sementara kita melihat memang Geek Farm yang lagi unggul dengan 7.000 net worth sekarang. Terkadang mereka harus bisa... Sako? Orange buff. Diambil. Belum sepertinya. Ya, tidak sengaja lebih tepatnya. Guys. Karena untuk sekarang kita melihat item terlebih dahulu Cimomo bahwa Wind of Nature mungkin bisa menjadi jawaban agar Wattnya dengan Torn Apart Memory tidak bisa menumbangkan lini belakang. Cak Dera sekarang udah full item. Hanya saja kalau kita melihat sendiri Ice Queen One dari Baleski ini yang membuat teman-teman dari Dewa tidak bisa melakukan counter move. Oke, counter move yang cukup sulit karena mereka juga udah mulai ada loot yang masuk ke arah base turret mereka. Luka mencoba untuk melakukan sounding out. Blackout transform udah landing menuju ke arah depan. Apakah mendapatkan Geek Farm? Tapi nampaknya base menjadi pilihan utama. Mereka nggak peduli dengan event yang terjadi. Laser sounding out from Nile Awat terjepit. Gak ada damage. Nile tertinggal dan double kill didapatkan Dewa United Esports. Gak ada yang bisa ngedeal damage karena backline karena Kadera ter-take down. Dan aku rasa heavy spin yang dibuka oleh seorang Nile agak terlalu terburu-buru gak sih, Be? Oh, atau bahkan kita bisa bilangnya teritorial yang salah. Iya, Itu adalah base atau penempatannya ya. ya itu adalah rumah dari Dewa United Esports. Mereka mendobrak secara paksa dan untuk sekarang mau tidak mau harus ada reset dan engage-nya harus hati-hati. Oke, tapi ternyata Lanaya lakukan dive in. Damage-nya nggak berhasil mendapatkan dari sisi Aboy. Menuju ke arah best turret dari para pasukan Geek Farm. Mereka masih memiliki look. Walaupun no black double transform. Para pasukan dari Geek Farm mencoba untuk melakukan sounding out. Part memory hanya untuk mengusir para pasukan dari Geek Farm. Tapi di balik itu semua, Geek Farm agak sedikit tercounter. Dan lihat dengan lot yang mereka miliki, mereka hanya mendapatkan turret damage. Dan itu juga nggak maksimal. Mid base-nya masih standby di sana, Momocan. Iya, dan bahkan dari Super Minion hanya bisa menghapus dari area atas dan juga area bawah. Sementara Geek Farm, keunggulan mereka 7.000 yang sempat mereka pegang dengan mengamankan dua lord sekarang sudah mulai terkikis perlahan tapi pasti oleh Dewa United. Pergerakan targeting yang dilakukan sama Geek terlihat jelas banget. Mereka mau numbangin Watt, mereka mau fokus ke arah Watt. Tapi masalahnya, Watt ini salah satu pemain yang posisinya begitu bagus. Ini dia nih, Kadera dengan skin terbaru Mobile Legends Bang Bang X Ducati. Langsung di depan sana, tapi lihat Kadera standby dengan motor. Ingat, dia bisa standing dan terbang. Kalau udah mulai standing dan terbang, damage-nya akan lebih sakit. Ya, apalagi punya Great Dragon Spear, udah pasti movement speed-nya akan lebih cepat. Dan untuk sekarang gerakan dari Sako ini udah bisa untuk melakukan gerakan-gerakan yang riskan, gerakan yang beresiko. Kenapa? Karena inilah momentum yang tepat ketika dia punya immortality untuk menabrak lini belakang dari Geek Farm. Tapi masalahnya damage dari Aboy terlalu perih untuk Lanaya. Enggak cuma Lanaya, bahkan kita berkali-kali ngelihat juga Sako terkena damage yang begitu luar biasa. Oke, di arah backline. Kadera mau coba dipasang dengan Adi Kairi. Wen masih ada hardgun. Sudah Hardgun? diserang Kadera dibalikan kembali kadannya. Standing dan terbang. Heavy crossbow terlalu sakit. What? Super House Priadi masuk ke dalam. Masih ada Wind of Nature dan Pixel Tilton. Dixon kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Awal ter-take down. Dixon akan menjadi korban ketiga. Dan bahkan Outbuster wipe out. Ini bencana. Lanaya tersisa seorang diri. Dan minion bergerak di arah bottom lane. Para pasukan dari Geek Farm, mereka tinggal melakukan pendorongan di arah mid lane. Mereka tinggal melakukan sedikit pendorongan karena Lanaya akan ter-take down. Gak mungkin bisa selamat. Dan Geek Farm berhasil mendapatkan wipe out. Geek Farm take the game one. Game pembuka yang berhasil untuk diamankan oleh Geek Farm berkat wipe out untuk ke arah pemain-pemain dari Dewa United ini membuat Geek Farm tentunya terlihat mampu mendominasi game pertama mereka. Dan ini adalah game pertama yang kita bisa lihat sendiri bagaimana dominasi, zoning out, dan bahkan permainan mengancam dari Geek Farm yang gak main-main. Wow my god, benar-benar di arah bottom lane ternyata decision yang mungkin sedikit terburu-buru. Resikonya gede banget. High risk, high reward, tapi Oke. ternyata high risk yang didapatkan. Aku udah mention tadi, Sako oke banget untuk jump in ke belakang.
tapi nggak sendirian. Iya, dan bahkan dia nggak mengkalkulasi dengan ada hard guard yang masih dimiliki oleh Baloy. Dan ini dia, Mind Games, Playoff. Kita sering melihat Sako dengan hero pick off. Tiba-tiba Matilda first pick. Siapa sangka bahwa ternyata Geekfam sudah merencanakan hal tersebut ketika mereka mendapatkan second picknya. Dikasih Matilda, tapi ternyata itu sebuah perangkap. Seakan-akan Geekfam mereka sudah membaca bahwa seorang Sako ini belum terbiasa dengan meta healer yang sedang happening. Ya, grouping. Itu Grouping. yang berbeda. Sementara Betul. power dari Dewa yang kita lihat di regular season dengan data draft pick, itu adalah power dengan pick off. Sehingga ini adalah draft yang sangat kontradiktif dengan regular season data kita. Terlalu mengambil resiko kah? Dan lagi-lagi, apakah memang semua data kemenangan yang ada di regular season ini tidak akan begitu berimpact dengan adanya playoff? Atmosfer yang berbeda, preparation yang berbeda, dan entah kenapa. Ini Coach Erpang ya, udah Iya. kayak nyediain perangkap yang bener-bener kejam buat Dewa. Ketika aku lihat, kalau misalnya Matilda dilepas, itu kayaknya bukan sebuah hal yang baik. Karena gini, dia benar-benar tahu, dia powernya ada di second pick. Oke, lu mau ngambil Matilda, atau Matilda kalau kasih ke gua. Gak ada opsi lain. Iya. Dan Matilda kalau lu ambil, tandanya planning lo, yang semua udah lo siapin, itu gagal dan mungkin mereka benar-benar menjawabnya dengan oke, lo masuk perangkap gua. Bahkan dipatahkan dengan meta yang sebenarnya ini lagi meta yang Baloy banget. Iya. Ya. Dengan ngebawa Angel lah, ya kan mereka cover Kaderanya. Dan terlihat dari Dewa, mereka terlalu memaksakan untuk targeting numbangin Kadera sendirian. Satu Dan- persatu. Dan itu sih, dengan kehadiran dari Flash of Theosis ya, jadi nggak bisa segampang itu untuk Iya. menumbangkan sosok Cadera. Apalagi dia terakhirnya itemnya, kita udah fokus banget, Wind of Nature. Ini udah pasti banget untuk menghindari damage Torn Apart Memory dan basic attack dari Supraos Priadi. Tapi ternyata dengan Dixon sekalipun, ya juga physical attack, jadi Wind of Nature menghalang itu semua. Oke. Iya. Walaupun kita lihat Wind of Nature tadi udah di pop up sama Super Awat ya. Tapi ketika Dixon mulai masuk, dia jump in ke arah belakang dan dia fokus mencoba untuk mendapatkan sosok Kadera. Ini nggak cukup damage-nya. Awatnya nggak bisa ngedeal damage juga di sana. Awatnya malah terpressure dan di balik itu semua, respons yang diberikan oleh para pasukan Geekfam untuk support. Ini full mereka kerahkan seluruh power mereka di arah bottom lane. Sedangkan ini berbanding terbalik tanpa ada sedikit pun dari Lanaya yang ngebantu di arah bottom lane. Dan menurut aku, player of the game kali ini itu berada di tangan Baloyski. Baloyski. Iya, aku Kalau aku- Baloy sih. Oke, kalau aku mungkin agak sedikit berbeda. Oke. Kita melupakan Aboy. Oke, Aboy, Di mana kalau Baloyski ya. Aboy dengan damage dealt-nya, dia benar-benar bebas dari tadi loh. Tidak terkena gangguan sama sekali dalam Right. teamfight. Dia ternyata melakukan flanking. Betul. Dan seberani itu dia dengan menggunakan Sitting Eagle hanya untuk kiting. Ya. Dia buka, balik tiba-tiba. Wah, dan bahkan dia melakukan poking damage yang membuat Lanaya itu gagal rotasi ke arah bottom. Yang tadi kan, Iya. dia Iya. rotasi ke atas Momo-chan. Gara-gara di mid-nya dia nggak sengaja ketemu sama Aboy. Aboy. Sama-sama power clear-nya memang punya power clear. Betul. Memang bisa dibilang lebih tinggi Lancelot lah. Iya, tapi Dibandingkan. sebenarnya kan efek Terifa dari seorang Valentina ini yang begitu menyebalkan. Oh, Aboy. Dan Aboy tentunya menjadi player of the game di game kita yang pertama. Wah, Dengan ini tidak tumbang sama sekali, Be. no death si Momo. Ini adalah sebuah angka yang begitu fantastik sepertinya. Kita melihat juga Holy Crystal menjadi pilihan yang begitu kejam dengan magic damage bonus yang sekarang persenannya juga sangat-sangat amat tinggi angkanya. Tapi tidak melupakan kehadiran dari Tough Boots sehingga nantinya ketika ada ancaman dari efek sisi, entah itu mungkin salah satu penalty zone. Dan yang cukup unik adalah sepertinya untuk satu game kali ini kita tidak melihat Aboy mengamankan penalty zone si Momo. Wah, Dia selalu mengamankan Circling Eagle, jadi dia udah tahu. Dia kalau misalkan pakai dash-nya 2 kali itu one way ticket. Ya udah, escape-nya dia pakai Circling Eagle. iya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya ada kepercayaan ya sebenarnya yang ditanamkan dari Aboy ini. Aku suka kata-kata itu. Kepercayaan Aku mereka suka kata-kata itu serius. kelihatan banget. Look yang ngebuka dengan Black Dragon's Transform itu selalu bisa di follow up. Jadi mungkin itu alasan kenapa dari Aboy sendiri dia nggak pernah copy ke penalty zone. Iya, jadinya kayak oke teman-teman Dewa tuh bakal bingung. Yang satu Valentina pakai IM